Hari ini kita akan melanjutkan seri pelajaran kita tentang buah roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan kepada kita bahwa ketika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita akan menghasilkan karakter tertentu. Seperti yang pernah saya jelaskan tentang durian, memiliki ciri khas tertentu yang menggambarkan bahwa itu adalah benar-benar buah durian. Seperti ada durinya, warnanya hijau, kulitnya keras, isinya lembut, banyak bijinya. Itulah ciri-ciri buah durian. Jika saya mengatakan kelima hal ini, maka itu adalah benar-benar buah durian. Tetapi buah roh di sini tidak sedang menggambarkan tentang buah durian, melainkan menggambarkan orang Kristen yang sejati. Apa maksudnya dengan orang Kristen yang sejati? Yaitu seseorang yang telah benar-benar menerima Yesus ke dalam hatinya dan bukan hanya sekedar dalam pikirannya. Bukan orang yang berkata, "Aku tahu Yesus Kristus," tetapi orang yang berkata, "Aku telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatku yang telah mati di atas kayu salib bagiku." Ketika kita menerimanya sebagai juru selamat kita, Kristus masuk dalam hati kita, Kristus tinggal dalam hati kita, dan kita akan menghasilkan kehidupan yang semakin terlihat seperti Yesus Kristus. Memang tidak serta-merta, sama seperti ketika buah durian, ketika masih berukuran kecil, kita belum bisa yakin bahwa itu buah durian. Tetapi ketika buah itu semakin bertumbuh, maka akan terlihat bahwa itu adalah buah durian. Jadi ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat kita, mungkin belum banyak menunjukkan ke-9 karakter yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi sekarang, mari kita lihat karakter yang pertama dari ke-9 karakter yang akan dimiliki oleh orang Kristen. Yang pertama disebutkan adalah kasih. Kata kasih memiliki makna yang berbeda. Kata kasih yang dipakai dalam ayat ini berasal dari kata Yunani yaitu agape. Agape adalah jenis kasih yang khusus. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita memiliki bentuk kata seperti cinta atau sayang, itu adalah berbagai jenis kasih. Kata agape berasal dari bahasa Yunani. Bangsa Yunani memiliki 7 bentuk kasih. Namun saya tidak akan menjelaskan semuanya karena beberapa sangat sulit sekali untuk dijelaskan. Tetapi saya akan menjelaskan 4 bentuk kasih dalam bahasa Yunani yang akan dapat Anda pahami dengan mudah. Yang pertama ada jenis kasih antara sesama manusia. Ketika dia melihat seorang wanita yang cantik, dia mencintai wanita itu. Itu satu bentuk kasih. Aku mencintai wanita itu. Aku ingin memiliki wanita itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kasih, yaitu kasih secara seksual. Bentuk kasih yang kedua adalah kasih terhadap sahabat atau teman. Mungkin kita menyukai orang-orang tertentu karena mereka menyukai kita. Mereka mungkin suka bermain sepak bola sama seperti kita. Mungkin mereka suka makan rendang sama seperti kita. Atau mungkin mereka senang bercanda sama seperti kita. Sehingga mereka menjadi teman baik kita. Dan kita menyukai mereka karena mereka memiliki kesamaan dengan kita. Jadi berbeda dengan kasih yang pertama disebutkan tadi. Bentuk kasih yang lainnya disebut dengan kasih keluarga. Kita mengasihi saudara laki-laki atau saudara perempuan kita, meskipun mereka tidak seperti kita atau memiliki karakter yang berbeda dengan kita. Namun kita mengasihi mereka karena mereka adalah saudara kandung kita dan bagian dari keluarga kita. Tetapi kata yang digunakan dalam Galatia 5 ayat 22 bukanlah salah satu bentuk kasih yang telah disebutkan sebelumnya. Kata yang digunakan dalam Galatia 5 ayat 22 adalah agape. Apa itu kasih agape? Agape adalah bentuk kasih yang khusus atau spesial, yaitu mengasihi tanpa syarat. Jika kita mencintai seorang wanita karena dia cantik, jika kita menyukai teman kita karena sama seperti kita, atau jika kita mengasihi saudara kita karena satu keluarga, itu namanya bersyarat. Namun kasih agape tidak memiliki syarat. Kita mengasihi karena memang kita mengasihi. Anda mungkin saja bukan orang yang baik, tetapi saya tetap mengasihi Anda. Mungkin Anda tidak pernah berterima kasih kepada saya tetap mengasihi Anda. Mungkin Anda sangat sulit untuk ditolong, namun saya tetap berkorban untuk Anda. Mungkin kita berkata, wow, kasih seperti apa ini?
kasih yang sangat aneh. Tidak, hal itu tidaklah begitu aneh. Bahkan kita telah melihat bentuk kasih seperti ini. Memang tidak secara sempurna, tetapi kita banyak melihatnya melalui ibu kita. Seringkali kasih seorang ibu kepada bayinya adalah bentuk kasih agape. Apa maksudnya? Seorang ibu akan sangat mengasihi bayinya, bahkan ketika bayinya dilahirkan tidak sempurna atau mungkin dengan penyakit. Namun mereka tetap mengasihi bayi mereka. Mengapa? Karena Allah telah menaruhkan kasih itu dalam hidup seorang ibu untuk bayinya. Bayinya tidak pernah berkata terima kasih. Tidak, seorang bayi belum tahu bagaimana berterima kasih. Justru bayi sering menangis ketika ibunya tidak di dekatnya, ketika tidak diberikan susu. Tetapi ibunya tetap mengasihinya. Pada waktu malam hari, ketika bayi itu menginginkan sesuatu, ibunya tetap memberikannya sekalipun dalam kondisi yang sangat lelah. Pengorbanan, kasih seperti itulah yang sedang kita bicarakan. Jadi, salah satu karakter dari buah roh adalah kasih agape, tanpa syarat. Mengapa kita mengasihi? Karena Tuhan telah menaruhkan sesuatu dalam hati kita untuk mengasihi. Sama seperti Tuhan telah menaruhkan dalam hati seorang ibu untuk mengasihi anaknya. Tetapi sekarang, sebagai orang Kristen, Tuhan menaruhkan ke dalam hati kita untuk mengasihi orang lain yang mungkin tidak begitu baik kepada kita, yang tidak akan pernah berterima kasih kepada kita, atau bahkan yang sering protes tentang kita, atau membuat kita berkorban banyak untuk membantu orang itu. Tetapi kita tetap lakukan, karena Tuhan telah menaruhkan kasih agape dalam hati kita. Jadi karakter yang pertama yang akan terlihat dalam kehidupan seorang Kristen adalah kasih agape, yaitu bentuk kasih yang spesial. Kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita dan belajar sedikit lebih banyak tentang kasih agape ini dalam pelajaran berikutnya.